Nah, hari ini pembahasan kita adalah salah satu pembahasan yang penting tentang masalah tayamum. Ya, kita perlu bahas karena tentang masalah tayamum ini mungkin terjadi pada kita saat ini. Jadi kalau masalah tadi pasal tentang sholat dengan menggunakan sepatu, kita kan nggak pernah melakukannya, ya kan? Tapi tentang tayamum, bisa jadi kita perlu pada masa saat ini, bisa jadi perlu. Karena gini, orang tayamum itu bukan hanya karena dalam kondisi nggak ada air, tapi juga disebabkan karena sakit. Nah, jadi dalam kondisi sakit sementara kita tidak bisa kena air, sholat itu tetap wajib. Jadi sholat nih, kewajiban sholat ini selama nyawa masih di dalam badan. Tidak ada istilah boleh meninggalkan sholat. Tidak ada. Selama masih hidup. Orang yang boleh ninggalin sholat tuh yang pertama orang gila. Itu boleh ninggalin sholat. Nggak usah diperintahkan dia sholat. Yang kedua orang kafir. Itu nggak usah disuruh dia sholat. Yang ketiga hewan. Hewan nggak perlu sholat dia. Ya kan? Yang keempat anak kecil yang belum balik. Itu yang nggak wajib sholat. Nah, selain dari 4 ini wajib. Tidak ada penjelasan dalam agama kita orang yang sedang sakit tuh nggak sholat. Maksudnya boleh tidak sholat, nggak ada. Sholat itu tetap wajib. Ya. Nah, maka ketika saat seseorang sakit kemudian nggak bisa kena air, maka solusinya adalah tayamum. Maka kita perlu bahas, ya. Yang di samping Tazril siapa namanya? Reza. Itu siapa namanya tuh? Reza. Nah, jangan ketawa dulu. Nanti kita ketawa sama-sama. Ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Nah, baik. Sebelum kita melaksanakan tayamum, ya, seandainya nanti kita berada dalam satu kondisi yang perlu kepada tayamum, kita sudah tahu ilmunya. Ya. Jadi syarat tayamum itu, syarat yang membolehkan tayamum itu ada 5 perkara. Ya, ada 5 hal yang menyebabkan kita boleh tayamum. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au marad. Terdapat keuzuran, artinya terdapat satu halangan yang sehingga kita tidak bisa menggunakan air. Dengan sebab kita berada dalam perjalanan, yang dalam perjalanan itu tidak dapat air, kita melewati satu tempat yang tidak ada air, misalnya di padang pasir. Kan nggak ada airnya tuh. Sementara waktu sholat sudah masuk. Ya kan? Itu satu kondisi. Atau kita dalam kondisi sakit. Au maradin, atau sakit. Yang sakit kita itu nggak bisa kena air. Kalau kena air bertambah sakitnya. Nah, maka solusinya adalah dengan tayamum. Syarat yang kedua, dukhulu waktu sholat. Waktu sholatnya masuk. Yang ketiga, thalabul ma. Dalam kondisi dalam safar tadi, dalam perjalanan, kita sudah mencari-cari air, tapi airnya nggak jumpa-jumpa. Nah, ini boleh tayamum. Artinya gini, dalam perjalanan sekalipun, kalau kita nggak dapat air di sekitar, kita cari dulu. Kita cari dulu airnya. Nah, kita cari airnya sejauh mata memandang. Ke depan misalnya sejauh mana kita bisa pergi, cari ke sana. Ke arah kiri, kanan, depan, belakang dicari dulu. Nah, kemudian ta'adzuru isti'malihi. Uzur menggunakannya air. Nah, ini tadi kasus orang sakit tadi tuh. Kasus orang sakit sehingga dia nggak bisa pakai air. Nah, kalau dia pakai air untuk berwudu, bertambah sakitnya, nggak jadi sembuh dia. Nah, itu boleh tayamum. Yang ke selanjutnya, i'wazuhu ba'da talab. Setelah kita cari air, setelah jumpa airnya, ternyata kita butuhkan untuk minum. Setelah kita cari air, dapat airnya satu gelas kecil ataupun satu mangkok kecil. Setelah kita dapat air, kita kehausan, butuh kepada minum. Nah, itu dahulukan minum. Nah, jadi dalam kondisi tersebut dahulukan untuk minum, untuk minum kita, untuk minum keluarga kita. Nah, jadi setelah jumpa air, sementara kita butuh untuk minum, maka dahulukan minum. Yang setelah kita minum habis airnya tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, maka boleh tayamum. Nah, itu 5 syarat yang membolehkan tayamum.